kita lanjutkan diskusi. Mas Dimas tadi menyambung pada pernyataan dari Mas Reza. Ada dua hal yang kemudian masih dipertanyakan mengenai insentif dan juga pengelolaan resiko dari kasus ini. Tanggapan? Ya, saya mungkin mau menanggapi Bang Reza ya gitu. Analisanya tentu berangkat dari keilmuan dan juga kepakaran gitu ya. Tapi kalau kita lihat memang elemen resiko atau bagaimana pengelolaan resiko dari pelaku gitu ya, tentu kita juga masih berada dalam ruang yang gelap gitu ya. Bahwa ada dugaan pelaku itu terkena juga cairan air keras sehingga dia meninggalkan alat bukti. Yang mana itu juga menjadi salah satu probabilitas atau kemungkinan. Yang kedua, ada intensi untuk membunuh dengan mengarahkan air keras itu pada area vital di muka. Yang mana air keras ketika terhirup atau masuk ke saluran pernafasan, dia akan mengakibatkan hal yang fatal, yaitu kematian. Mas Reza. Teori yang dikemukakan oleh Mas Dimas barusan ini sama betul dengan pandangan Novel Baswedan yang meyakini bahwa pelaku ini secara sengaja menyiramkan air keras ke daerah muka dengan target agar mengalami gagal napas sampai kemudian meninggal dunia. Kalau itu cara berpikir pelaku, maka sudah ini memang pembunuhan berencana. Tapi ketika tadi saya meninjau tentang pengelolaan risiko yang menurut saya masih kosong di sana sini, saya lagi-lagi mempertanyakan, sesungguhnya kita sedang menyoroti seorang atau dua orang pelaku yang sungguh-sungguh terlatih atau tidak terlatih. Kalau Polda Metro Jaya menggunakan kosakata para pelaku terlatih, tapi bagaimana kemudian kata terlatih ini bisa kita takar, mengingat ada sekian banyak tindak tanduk para pelaku yang tidak sungguh-sungguh mencerminkan kematangan dalam mengelola resiko. Saya mungkin bisa potong, Bang. Pertama gini, pertama soal indikasi atau bahasa terlatih gitu ya. Terlatih bisa dilihat dari bagaimana tangkapan CCTV yang tentu juga kami temukan gitu ya, berkaitan dengan pengintaian. Mulai dari kantor YLBHI sampai dengan pom bensin Cikini, sampai kemudian eksekusi di Jalan Salemba 1. Nah, pengintaian ini tentu menggunakan resources dan juga upaya-upaya lainnya. Perlu ada komunikasi dan juga ada tangkapan CCTV yang tadi juga dikemukakan dalam siaran pers Kapolda gitu ya. Yang itu juga kita amini bahwa kami juga melakukan upaya verifikasi perbandingan terhadap apa yang disampaikan oleh kepolisian. Dan prosesnya memang ada dua orang atau dua motor yang itu saling mempunyai ketersinggungan. Dan di kantor YLBHI yang kami temukan dari rekaman CCTV juga ada komunikasi antar 4 orang, pelaku eksekutor 2 orang, dan juga orang yang melakukan pengintaian atau surveillance object. Nah Mas Reza, untuk pemilihan air keras yang digunakan oleh pelaku, apakah ini sifatnya serangannya personal atau seperti apa menurut keilmuan Anda? Dari catatan kasus-kasus lain, ternyata memang penggunaan air keras sebagai instrumen kejahatan lebih banyak digunakan untuk kejahatan yang dilatar belakangi oleh motif personal. Tapi sekali lagi saya tidak dalam posisi mengiyakan atau menyanggah pandangan bahwa ini bersangkut paut dengan aktivitas Andri Yunus selaku seorang pegiat HAM. Saya tidak dalam konteks mengiyakan atau menyanggah itu. Namun per detik ini saya masih membuka ruang spekulasi bahwa di samping kemungkinan ini merupakan sebuah percobaan pembunuhan berencana, sesungguhnya masih juga terbuka ruang spekulasi bahwa ini dilatar belakangi oleh motif pribadi. Artinya ada konflik personal antara entah itu pelaku lapangan atau orang yang punya hajat besar di balik peristiwa ini dengan Andri Yunus. Baik, saya akan ke Cak Anam terlebih dahulu. Cak Anam, ini bagaimana dari Kompolnas mengawal agar kasus ini diselidiki dengan transparan, tidak berlarut-larut dan tidak ada intervensi? Ya, yang pertama-tama saya sendiri sudah bertemu dengan tim penyidiknya, menanyakan progresnya. Kemarin ya, pas malam minggu kami dikasih tahu kalau memang sudah ada 80 sekian CCTV yang sudah diambil. Sudah ada pendalaman, terus juga ada scanning soal komunikasi. Jadi memang dalam konteks progres kita patut apresiasi dengan kecepatan berbagai bukti ya yang bisa mengurai peristiwa. Nah, lepas dari itu, kalau saya mendengarkan perdebatan tadi, saya lebih cenderung menduga ini memang terencana dan dilakukan oleh orang yang terlatih. Salah satu indikator yang paling kuat adalah bagaimana mekanisme komunikasi. Mekanisme komunikasi pilihan penggunaan HP yang digunakan, pasca peristiwa HP-nya di mana, terus nomornya dimatiin ataukah tidak, dibuang di mana dan sebagainya, itu juga menunjukkan orang terlatih. Yang berikutnya adalah soal pengintaian. Pengintaian itu cukup intensif.
kalau kita urai timeline ya, timeline based on CCTV itu pengintaiannya cukup intensif. Kalau tidak orang yang minimal terlatih secara disiplin ya, nggak terlatih kayak begitu, nggak mungkin mereka bisa dengan rentang waktu yang cukup lama, ya tidak 1-2 jam saja, tapi cukup lama melakukan persiapan pengintaian dan pengintaian itu sendiri, dan bagaimana cara mereka berkomunikasi dan menghilangkan komunikasinya. Nah itu saya menduga ini memang dilakukan oleh sekelompok orang yang terlatih. Nah kalau ini pilihannya sekelompok orang yang terlatih, artinya memang ya ada orang yang memiliki kepentingan, siapapun dia, ya memiliki kepentingan terhadap kerja-kerja dari Kontras gitu. Nah ini yang saya dapatkan ya, saya berinteraksi dengan teman-teman penyidik, berinteraksi dengan teman-teman komunitas hak asasi manusia, juga ngecek di lapangan juga, itu yang saya temukan itu. Oke, hasil kemudian komunikasi dengan teman-teman penyidik, apakah kemudian Kompolnas sudah mengetahui, apakah polisi sudah mengantongi identitas dari 4 terduga pelaku yang disebutkan ini? Yang pasti dari bentuk CCTV dapat, dari cara terduga pelaku ini berkomunikasinya, polanya juga dapat. Pasca peristiwa juga dapat, sebelum peristiwa juga dapat. Saya kira fakta-fakta itu ya harusnya bisa ditarik kesimpulan kira-kira dia itu siapa dan profesinya apa, terlatih ataukah tidak terlatih itu udah dapat gitu. Sebenarnya ya, cuman memang kan ini kan ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya penegakan hukum, yang pembuktiannya cukup ketat gitu. Oleh karenanya memang ya kita minta supaya polisi tetap harus profesional, ya meneliti secara dalam, pendekatannya memang harus ilmiah. Di samping itu ya ayo secara bersama-sama bahu-membahu mengawasi prosesnya agar peristiwa ini terang benderang, tidak hanya pelaku lapangan yang bisa diungkap tapi juga pelaku yang bertanggung jawab. Tapi sepanjang sampai sekarang sih prosesnya kami apresiasi terhadap langkah yang dilakukan oleh kepolisian dengan kecepatan dan bahan-bahan yang sudah mereka dapat. Oke, kembali ke Mas Dimas. Cak Anam mengatakan ini terencana, terlatih, dilihat dari mekanisme komunikasi yang mereka lakukan. Saya juga mau menambahkan ya, dalam konteks terlatih dan juga mungkin direncanakan, kita coba lihat track recordnya Mas Andri dalam ruang kerja dia sebagai pembela hak asasi manusia. Dalam 1 tahun terakhir, Andri Yunus adalah sosok yang mendobrak rapat kerja tim panitia kerja pembahasan RUU TNI di Vermont pada tanggal 17 Maret 2025. Andri Yunus adalah orang yang memberikan kesaksian ketika judicial review soal revisi Undang-Undang TNI. Jadi dalam kacamata seperti ini dan dalam rekam historis yang ada soal intimidasi menggunakan air keras, menggunakan alat-alat teror gitu ya, tentu ini bagian dari skema. Ada satu situasi di mana ada kemungkinan-kemungkinan, saya belum bisa memastikan bahwa ini adalah motif paling utama atau faktor utama yang menjadi melandasi motif serangan. Tapi saya bisa pastikan bahwa dalam rekaman historis perjalanan bangsa Indonesia dan juga konteks penyerangan terhadap kelompok-kelompok kritis, ini adalah hal yang justru menjadi salah satu penguat bahwa ada pola yang mirip. Apa yang tadi disampaikan Mas Anam soal rencana, lalu soal pengintaian dan juga kemudian berangkat dari latar belakang Andri Yunus sebagai orang yang memang punya latar belakang melakukan kerja-kerja pembelaan HAM dan demokrasi. Oke, saya akan ke Mas Reza sebelum jeda. Ini mengenai pengintaian ataupun penguntitan, sejauh mana pola ini bisa mengindikasikan ada struktur komando di atas pelaku-pelaku yang ada di lapangan ini? Saya memilih membedakan antara terencana dan terlatih. Terencana, tadi saya katakan ada 4 elemen yang harus terpenuhi sampai kemudian kita mantap mengatakan ini terencana. Sementara terlatih menunjukkan tingkat skillful, kefasihan seseorang dalam melakukan sebuah aksi kejahatan dengan menggunakan instrumen tertentu. Sekali lagi, kefasihan seseorang melancarkan kejahatan dengan instrumen tertentu. Faktanya, sebagaimana bisa kita saksikan di rekaman CCTV itu, sekali lagi, bagaimana mungkin pelaku yang kita yakini terlatih justru memilih untuk tidak menutupi muka mereka sama sekali. Bagaimana kita bisa juga teryakinkan mereka kita sebut terlatih, tapi ternyata mereka justru terkena
air keras itu sendiri. Sampai kemudian menampilkan gelagat kepanikan dengan meninggalkan barang bukti, yaitu melempar botol itu di tengah tempat terbuka. Oke. Paling tidak 2 atau 3 indikator perilaku itu yang menjadi alasan bagi saya untuk sekali lagi mempertanyakan. Ini kita sedang bicara terencana atau bicara terlatih. Oke. Kalau terencana, tampaknya iya, kendati ada PR tentang 2 elemen tadi yang masih harus diisi. Yaitu terkait dengan insentif dan pengelolaan pengelolaan risiko. Tapi terkait dengan terlatih, penjelasan yang paradoks satu sama lain, baik dari Mas Dimas maupun dari Mas Anam, membuat saya ragu bahwa para pelaku 2 orang ini adalah sungguh-sungguh orang yang terlatih. Oke, Mas Ridho dan juga Mas Dimas, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.